Pada waktu itu, Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu pada saat kakimu melangkah masuk ke kota. Anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia, sebab Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air, dan ia akan menyentakkan mereka
daripada tanah yang baik ini, yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel, oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi. Lalu sampailah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun Rehabeam, anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Tetapi pada tahun kelima, zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan terus-menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam, anaknya, menjadi raja, menggantikan dia. Dalam tahun ke-18
zaman Raja Yerobeam bin Nebat, menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maakah, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya, seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem, dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-20, zaman Yerobeam, raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maakah, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maakah, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur mereka. Baesa, raja Israel, maju berperang melawan Yehuda, dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja, dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hezion, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan membawa pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia mengalahkan Iyon, dan Abel Bet Maakah, dan seluruh Kinerot serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, dan ia menetap di Tirza. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali,
Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba Benyamin dan Mizpa. Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya, ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Nadab, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia, orang Silo itu, oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan, Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur mereka. Dalam tahun ketiga, zaman Asa, raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa. Bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu, dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam, dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya,
Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirza. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya. Baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya. Dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Dalam tahun ke-26 zaman Asa, Raja Yehuda, Ela, anak Baesa, menjadi raja atas Israel di Tirza. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza, datanglah Zimri, lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirza, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan, Zimri telah mengadakan persepakatan, dan ia pun telah membunuh raja. maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirza. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31, zaman Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel
dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirza, ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria, menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zamannya itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Bagi warga sorga yang mau dapat pemberitahuan video terbaru, silahkan klik subscribe dan paling penting jangan lupa untuk klik aktifkan loncengnya ya. Warga sorga terkasih, tolong bantu beri saya semangat upload video baru dengan kasih like ya. Ayo warga sorga menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ini ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita warga sorga. Amin.